Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Muttaqin, NIM 12201173167 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Video pembelajaran kali ini dibuat untuk memenuhi tugas magang 1 di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Sebelum kita mulai ke pembelajaran lebih lanjut, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita dapatkan kali ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Mata pelajaran yang akan saya sampaikan yaitu Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, sejarah kerajaan Islam yang ada di Indonesia yaitu yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai itu terdiri dari dua dinasti. Yang pertama ada dinasti Murah-Khair. Pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Murah-Khair yang bergelar Maharaja Mahmud Syekh, yaitu pada tahun 1042 sampai 1078 Masehi. Kemudian disusul para penggantinya yaitu Maharaja Mansur Syekh pada tahun 1078 sampai 1133 Masehi. Maharaja Qiyasuddin pada tahun 1133 sampai 1155 Masehi, dan Murah Noi atau Maharaja Nuruddin yang dikenal juga sebagai Tengku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Ia berasal dari Mesir dan tidak mempunyai keturunan, yaitu pada tahun 1155 sampai 1210 Masehi. Lalu yang kedua dinasti Murah-Silu. Dinasti Murah-Silu ini bergelar Sultan Malik Al-Saleh, yaitu pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Ia adalah keturunan Raja Perla dari Malaysia, sekaligus merupakan pendiri kedua dinasti kerajaan Samudra Pasai. Dalam rangka memperkokoh hubungan dengan kerajaan Perlak, ia mempersunting putri Raja Perlak yang bernama Ganggang Sari. Selanjutnya, para penerus Murah-Silu atau Sultan Malik Al-Saleh adalah Sultan Muhammad Malik Zahir pada tahun 1297 sampai 1326 Masehi, dan Sultan Mahmud Malik Zahir pada tahun 1326 sampai 1345 Masehi, Sultan Mansur Malik Zahir tahun 1345 sampai 1346 Masehi, dan Sultan Ahmad Malik Zahir pada tahun 1346 sampai 1383 Masehi. Lalu Sultan Zainal Abidin pada tahun 1383 sampai 1403 Masehi. Yang kedua, Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ini pernah menguasai wilayah Semenanjung Malaka dan Riau. Pada masa kekuasaan Sultan Alauddin Shah, kondisi ekonomi kerajaan cukup stabil, tetapi secara politis mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan banyak daerah yang ditaklukkan, kemudian melepaskan diri, serta terjadi beberapa pemberontakan oleh Sultan Mahmud Syekh. Kerajaan Malaka ini dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu budaya Melayu dan Islam. Pada masa Sultan Alauddin Syekh, Kerajaan Malaka semakin mengalami kemunduran karena wilayahnya hanya mencakup Semenanjung Malaka. Daerah-daerah lain telah memisahkan diri
dan menjadi kerajaan baru. Dalam kondisi demikian, pada tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Yang ketiga yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Raja pertama Kerajaan Aceh Darussalam adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Setelah wafat, ia digantikan putranya, yaitu Sultan Salahuddin. Karena kelemahan Sultan Salahuddin, akhirnya kekuasaan direbut oleh saudaranya, yaitu Sultan Alauddin Riayat Syekh Al-Qohar. Beliau cukup berperan memperbaiki keadaan pemerintahannya dan aktif menyebarkan Islam dengan mengirimkan mubalik ke berbagai daerah. Seperti Syarif Hidayatullah, yaitu atau kita kenal Sunan Gunung Jati, yang diutus ke Gresik, Jawa Timur. Sepeninggal Sultan Alauddin Riayat Syekh Al-Qohar, Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran. Struktur kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu kekuasaan oleh kaum bangsawan dan kaum ulama. Dalam kekuasaan kaum bangsawan, wilayah kerajaan terbagi-bagi menjadi daerah-daerah kehulu balangan yang dipimpin oleh Uli Balang. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh menantunya yang bergelar Sultan Iskandar Sani yang naik tahta pada tahun ke-1636. Namun kekuasaan Sultan Iskandar Sani tidak berlangsung lama karena kemudian digantikan oleh istrinya, yaitu Putri Sri Alam Permaisuri yang bergelar Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syekh. Selama 59 tahun berikutnya, Aceh Darussalam diperintah oleh para ratu. Yang keempat yaitu Kerajaan Demak dan Pajang. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Para ahli memperkirakan Demak berdiri pada tahun 1500. Letak kerajaan berada di Bintoro, yakni di dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaan terletak di antara pelabuhan Bergota dan Jepara. Raja-raja yang memerintah di Demak antara lain yaitu Raden Fatah sebagai pendiri sekaligus raja pertama, Raja Pati Unus, Sultan Trenggono, dan Sunan Prawoto. Demak mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Pada awal masa pemerintahannya, Sultan Trenggono mengirimkan Fatahillah dan pasukannya ke Banten dengan bantuan pasukan Cirebon. Demak berhasil menaklukkan Banten dan Pajajaran. Wilayah kekuasaan kerajaan Demak pun semakin luas. Begitu pula Islam berkembang di seluruh penjuru kekuasaannya. Tapi pada tahun 1546 setelah Sultan Trenggono wafat, sejak saat itu kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran. Akibatnya terjadi perebutan tahta kerajaan. Perebutan ini pun dimulai dari terbunuhnya Sunan Prawoto dan Sultan Hadiri oleh Arya Pamanangsang yang merasa lebih berhak atas tahta kerajaan Demak. Namun usaha Arya Panangsang untuk menguasai kerajaan Demak itu dihalangi oleh Joko Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggono. Berkat dukungan Ki Gede Pamanahan dan Ki Penjawi, Joko Tingkir berhasil membunuh Arya Panangsang. Tahta kerajaan Demak pun jatuh ke tangan Joko Tingkir. Setelah menjadi raja, Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Ia kemudian memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Walaupun sudah terjadi kerajaan baru, kerajaan Pajang masih mengakui sebagai penerus kerajaan Demak. Yang kelima yaitu ada kerajaan Banten dan Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526.
Daerah kerajaan Banten menjadi batu loncatan oleh kerajaan Demak untuk menguasai Pajajaran dari barat hingga timur. Wilayah kekuasaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa hingga Lampung. Kerajaan Banten ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Namun sekitar tahun 1680 muncul perselisihan di dalam kerajaan Banten akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng dengan putranya yaitu Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh VOC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji. Adapun mengenai kerajaan Cirebon, terdapat dua pendapat mengenai asal-usul nama Cirebon. Menurut Babat Cirebon, kata Cirebon berasal dari kata Ci dan Rebon yang artinya udang kecil. Sementara versi lain yang diambil dari kitab Negara Kertabumi menyatakan bahwa kata Cirebon adalah perkembangan dari kata Caruban yang berasal dari istilah sarumban ya, dengan makna pusat percampuran penduduk. Pada awal abad ke-16, Cirebon masih berada di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana ditempatkan oleh Raja Pajajaran sebagai juru labuban di Cirebon. Syarif Hidayatullah merupakan keponakan sekaligus pengganti Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah yang menjadi pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Yang keenam yaitu Kerajaan Mataram. Pendiri Kerajaan Mataram adalah Sutawijaya. Ia bergelar Panembahan Senopati dan memerintah pada tahun 1575 sampai 1601. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta. Ia digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang pada tahun 1601 sampai 1613. Kemudian Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. Selanjutnya Kerajaan Mataram pecah menjadi dua sebagaimana hasil perjanjian Giyanti tahun 1755. Saat pada tahun 1813 terjadi perpecahan lagi sehingga Kerajaan Mataram akhirnya terpecah menjadi 4 kerajaan kecil sebagai berikut, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Kasunanan Surakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran. Yang ketujuh, Kerajaan Gorontalo. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tidak lepas dari perdagangan antara benua yang berlangsung ketika itu. Beberapa kerajaan Islam di Sulawesi, diantaranya yaitu Gorontalo, Bone, Wajo, dan Sopeng, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan-kerajaan tersebut, yang paling terkenal adalah Gorontalo. Sejak menjadi pusat perdagangan jalur laut, Kerajaan Gorontalo menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik. Raja Ternate yakni Babunglah mengajak Raja Gorontalo untuk masuk Islam tetapi gagal. Baru pada masa Datuk Ribandang datang ke Kerajaan Gorontalo, agama Islam mulai masuk ke kerajaan ini. Setelah kemudian hampir seluruh penduduk Gorontalo memeluk Islam. Kerajaan Gorontalo mencapai puncak kebesarannya yaitu pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, yaitu pada tahun 1653 sampai 1669. Daerah kekuasaan Gorontalo terbilang luas karena seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur terdapat dikuasai. Yang kedelapan yaitu Kerajaan Ternate dan Tidore.
Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah dikenal di dunia internasional dengan sebutan Spice Island. Ada beberapa persekutuan yang terbentuk sebagai reaksi atas kepentingan Ternate dan Tidore terhadap kekuasaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu Uli 5 atau Persekutuan 5, meliputi wilayah Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Yang kedua Uli Siwa atau Persekutuan 9, meliputi Tidore, Makyan, Jailolo, dan lain-lain. Pada tahun 1512, bangsa Portugis datang ke Ternate, sedangkan bangsa Spanyol datang ke Tidore. 10 tahun kemudian, bangsa Portugis membangun benteng Sao Paulo di Ternate. Pembangunan benteng tersebut menyulut perlawanan masyarakat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun. Bentuk perlawanan Sultan Hairun tidak dengan kekerasan, tetapi melalui perundingan. Namun, Sultan Hairun ini dikhianati dan ditangkap oleh Portugis sebelum akhirnya dibunuh. Sepeninggal Sultan Hairun, Ternate dipimpin oleh Sultan Habibullah. Ia berusaha membalaskan kematian Sultan Hairun pada tahun 1575. Nah, itu tadi video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.